Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-18 dari surat Al-Jathiyah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a wa innadh dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Artinya, kemudian kata Allah, kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, berada di atas suatu peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sungguh kata Allah, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah sampaikan summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berada di atas syariat. Syariat dengan cakupan maknanya yang umum adalah agama itu sendiri. Ajaran, aturan, hukum, undang-undang, millah. Dan ini tentu menjadi nikmat yang besar. Pertama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena beliau ditetapkan benar-benar berada di atas syariat, sehingga beliau menjalankan hidup dan kehidupan, menjalankan tugas utamanya, membimbing umat manusia, berdakwah kepada umat manusia, betul-betul dengan pegangan yang pasti ini, yakni berada di atas syariat. Sekaligus ini juga menjadi nikmat yang sangat besar,
bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa jika kita mengikuti beliau berarti kita mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jika kita mengikuti syariat Nabi, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah sesungguhnya jalan kebahagiaan dan keselamatan bagi manusia. Oleh karenanya, di kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita mengikuti syariat tersebut. Jadi faedah yang kedua kita ambil dari kalimat fattabi'ha. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Berarti di sini kewajiban mengikuti, meyakini dan merealisasikan syariat Islam, serta tidak boleh melepaskan, meninggalkan sedikit pun dari syariat. Karena syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang kafah, syariat yang paripurna, syariat yang menjadi penutup dari syariat-syariat para nabi dan rasul sebelumnya. Maka tidak boleh ada satupun syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita tinggalkan dan kita lepaskan. Udkhulu fis silmi kafatan. Kita diperintah oleh Allah untuk masuk ke dalam dinul Islam ini, menjalankan syariat ini secara kafah, menyeluruh. Tidak diambil sebagian, kemudian dicampakkan sebagian yang lain. Apa yang sesuai selera nafsu diambil, apa yang kemudian tidak sesuai dengan selera nafsu dibuang. Tidak pula apa yang menurut akal kita sejalan kita ambil, kemudian yang tidak sejalan dengan akal kita kemudian kita lemparkan. Tidak seperti itu. Semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang paripurna yang membimbing manusia untuk bisa bahagia dan selamat lahir batinnya, dunia dan juga akhiratnya. Dan siapa yang melepaskan syariat Nabi Muhammad, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kecelakaan yang akan menanti dirinya. Kecuali jika dia kembali ke jalan syariat Allah dan Rasulnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena kondisi manusia hanya dua. Kalau tidak ngikutin syariat, maka dia ngikutin hawa nafsu. Kalau dia tidak mengikuti syariat, maka dia mengikuti hawa nafsu. Makanya ditegaskan di kalimat berikutnya. Setelah Allah memerintahkan, mewajibkan kita mengikuti syariat, taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan mengikuti syariat Allah dan Rasulnya dengan segenap lahir dan batin, akan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Nah, setelah Allah perintahkan itu, maka Allah pertegas dengan menyampaikan larangan. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi kalau orang tidak ngikutin syariat, berarti ngikutin syahwat atau hawa nafsu. Maka Allah menjelaskan di sini larangannya. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Ini larangan mengikuti hawa nafsunya orang-orang jahil. Orang-orang yang bodoh terhadap kebenaran. Karena bahaya. Hawa nafsu sendiri saja, ibu, kalau dituruti, kalau diperturutkan, maka dia akan menyeret kita kepada keburukan. Inna nafsala ammaratun bisu. Ya, bagaimana lagi?
hawa nafsu yang tidak pernah tersentuh sama sekali oleh cahaya iman. Hawa nafsunya orang-orang musyrik, hawa nafsunya orang-orang kafir, hawa nafsunya orang-orang munafik. Maka Allah tegaskan di sini, wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang la ya'lamun. Bahasa lainnya la ya'lamun itu apa? La ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui. Bahasa lainnya apa? Bodoh, jahil. Ya kan? Larangan mengikuti hawa nafsunya orang-orang jahil. Orang-orang yang bodoh terhadap kebenaran. Di ayat-ayat yang lainnya Allah juga menegaskan tentang itu. Ibu bisa lihat di surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Al-Kahfi ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Orang-orang yang ghaflah. Kelalaian yang paling membinasakan adalah lalainya hati dari berzikir kepada Allah. Kemudian biasanya orang yang lengah hatinya, lalai hatinya dari berzikir kepada Allah, biasanya orang-orang begini ini adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsu. Kalau sudah seperti itu, hatinya lalai, kemudian dia memperturutkan hawa nafsunya, maka yang terjadi selanjutnya, keadaannya itu akan melampaui batas, akan kacau balau kondisi hidupnya. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah wassalam. Maka Allah tegaskan, wala tuti', jangan engkau ikuti, jangan engkau taati orang-orang yang karakternya seperti itu. Lalai hatinya, memperturutkan hawa nafsu, kemudian berantakan urusannya. Nah itu biasanya berderet ya. Kalau orang lengah hati, lalai hati dari zikir, ya maka biasanya orang ini akhirnya memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah lalai hati, memperturuti hawa nafsu, maka selanjutnya amruhu furuta. Biasanya berantakan urusannya. Segala sesuatu jadinya melampaui batasan. Kenapa? Enggak punya pengendalinya. Enggak punya pengendalinya. Hatinya lalai. Hati yang lalai itu seperti supir yang lengah. Hati itu kan kata para ulama apa Bu? Kal malik. Dia seperti raja. Kalau rajanya lengah, kalau rajanya lalai, ya hancur masyarakatnya. Ya. Jadi pemimpin negara kerjaannya jalan-jalan aja gitu kan. Kerjaannya healing aja. Masyarakatnya tidak diurusin. Oh, selesai sudah. Ya kan? Berantakan. Nah, hati itu demikian. Kalau hati lengah, hati tidak mawas, dia kehilangan yang namanya sifat yaqdhah. Hati yang mawas, kehilangan hati yang mawas, maka anggota tubuh yang lain biasanya tak terkendali. Sehingga dia terus memperturutkan hawa nafsunya. Beda halnya kalau orang itu hatinya mawas. Mawas ya karena bimbingan iman. Ya mawas karena bimbingan Al-Quran dan juga sunnah. Ya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, hawa nafsunya jadi terkendali. Dia bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, kan begitu. Dia tidak memperturutkan hawa nafsunya yang selalu menyeret dirinya kepada keburukan. Barakallahu fikum. Sehingga urusannya jadi terkendali. Mau ngomong tuh mikir dulu. Ini ucapan saya
manfaat maslahat atau justru malah mafsadat madarat. Dipikir dulu. Kalau bersikap juga demikian, memutuskan segala sesuatu juga demikian. Barakallahu fiikum. Nah, itu ahlul yaqdhah. Orang-orang yang punya jiwa yang selalu mawas. Mawasnya hati itu dengan apa, Bu? Mawasnya hati dengan apa? Mawasnya hati dengan zikrullah. Dengan zikir. Kalau tidak zikir hatinya, ya lengah hatinya. Kan begitu? Barakallahu fikum. Nah, ibu yang dirahmati Allah, setan itu kan selalu bertengger di hati manusia. Ketika lengah, setan masuk. Ketika hatinya selalu mawas dengan zikrullah, maka setan tidak bisa masuk. Begitu. Zikir tentu dengan cakupan maknanya yang umum, yang luas. Nah, kita ngaji kayak gini, ini kan zikrullah. Majelisnya disebut majelis zikir. Makanya ya wajar kalau sering kesenggol, gitu ya. Sering kesenggol. Kenapa? Dapat peringatan. Ustadz nyindir saya. Gitu. Ya itu wajar. Namanya orang belajar kan begitu. Ya. Pasti diingatkan, pasti dibimbing, pasti diarahkan. Barakallahu fikum. Baik. Nah, syahidnya pada kalimat wala tuti'. Jangan diikuti itu. Orang-orang yang lalai hatinya, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu sehingga urusannya menjadi berantakan. Di ayat yang lain Allah juga menegaskan. Di surat Thaha ayat 16. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan jangan sekali-kali dipalingkan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu itu binasa. Iya, orang yang memperturutkan hawa nafsu biasanya celaka binasa. Ujung-ujungnya menyesal. Nyesel saya. Gitu ya. Ketika memperturutkan hawa nafsu. Ada orang misalkan tersulut nih nafsunya untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Akhirnya dia turuti, dia enggak kendalikan. Taib, apa yang terjadi setelah itu? Menyesal. Nyesel itu enak apa nikmat, Ibu? Nyesel itu enak atau nikmat? Tidak enak dan tidak nikmat. Nyesel, namanya nyesel itu nyesek di hati. Bikin hati kita sumpah, gelisah, pokoknya enggak nyaman. Nah, itulah dosa. Dosa itu menghasilkan penyesalan. Gara-gara apa ini? Gara-gara memperturutkan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Baik. Faedah berikutnya, ayat ini merupakan dalil utama atas kemuliaan, keagungan, dan kesempurnaan Islam. Sebagaimana ayat yang lainnya, kita sering mendengar ayat tentang kesempurnaan Islam itu ada di surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, ini ayat tentang kesempurnaan Islam. Ayat ini juga sama. Jathiyah ayat ke-18 juga menjelaskan kepada kita tentang betapa sempurnanya Islam, mulia dan agungnya syariat Islam ini. Kenapa? Allah yang telah menyatakan Nabi Muhammad berada di atas syariat dari Allah. Kita disuruh mengikuti, kemudian ditegaskan jangan ngikuti hawa nafsunya orang-orang jahil. Artinya kita nggak butuh kepada sumber yang lain. Kita tidak butuh kepada pertimbangan yang lain. Kebutuhan kita hanya pada syariat Allah dan Rasulnya. Sudah ikuti itu. Fattabi'aha.
Itu sudah cukup bagi kita. Ya, adapun komentar ya orang-orang di luar Islam, ajakan mereka, nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah, kita tidak butuh kepada mereka. Gitu ya. Karena mereka ketika menyampaikan sesuatu, ya memberikan satu ketetapan tertentu, biasanya bukan di atas dasar wahyu, bukan di atas dasar syariat, tapi justru di atas dasar hawa nafsu mereka. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahayanya kebodohan terhadap syariat. Kita dilarang mengikuti nafsunya orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Maksudnya bodoh terhadap kebenaran syariat. Ya, al-jahlu da'un qatil. Kata Imam Ibnul Qayyim, kejahilan itu penyakit yang sangat membinasakan. Dia lebih berbahaya dari semua jenis penyakit fisik atau penyakit badan. Itulah kebodohan. Bodoh ini penyakit badan atau hati. Penyakit hati. Bodoh. Dia asas kulli syarr. Kebodohan itu asas dari segala keburukan. Asal mula segala keburukan terjadi itu gara-gara kebodohan. Ustaz, ada kok orang berbuat buruk tapi dia ini orang alim. Nah, ini kalimatnya saja sudah keliru. Tidak ada orang alim berbuat keburukan. Ya, kata para ulama, ya siapa yang bermaksiat kepada Allah fahuwa jahil. Maka dia itu aslinya orang jahil, orang bodoh. Loh Ustaz, kan dia berilmu. Iya, tapi dia bodoh terhadap dampak. Bodoh terhadap dampak atau akibat buruk dari perbuatan dosa yang sudah dia ilmui itu. Ya, disangkanya urusannya enteng, gampang nanti bisa tobat. Itu talbisnya iblis. Kenapa orang itu nekat melakukan dosa dan maksiat? Salah satu pemicunya ini. Dielus-elus itu hatinya. Gampang, nanti juga bisa tobat. Kamu kan sudah kuasai itu ilmu tobat itu. Hadisnya semua hafal, ayatnya juga di dalam kepala sudah ada. Gampang, kamu juga masih muda gitu ya. Nanti bisa tobat. Akhirnya orang itu berani berbuat maksiat. Begitu. Nah, ini jahil, aslinya jahil. Jahil dari dampak buruk. Jahil dari keimanan. Tentang ancaman-ancaman Allah, siksanya di kehidupan akhirat. Walaupun dia ngerti ilmunya, materinya. Aslinya dia ini orang jahil. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua asal mula kebodohan, keburukan itu adalah dari kebodohan. Bodoh terhadap apa? Bodoh terhadap hakikat daripada kebenaran syariat. Thayyib. Ya, di mana-mana orang bodoh itu ya rawan celaka, susah hidupnya. Ya kan? Namanya juga orang bodoh. Kan ada ceritanya gitu, cerita si bodoh gitu ya. Saking bodohnya ya betulan bodoh begitu. Tidak ngerti ilmu. Nah, bodoh yang paling berbahaya adalah bodoh terhadap syariat. Bodoh terhadap syariat. Kalau bodoh terhadap dunia ya resikonya dunia. Resiko paling besar di dunia ini ya paling lepasnya nyawa. Begitu kan? Resiko paling besar di dunia ini ya mati. Tapi kalau orang ya bodohnya terhadap syariat, ya
Kalau bodohnya bodoh terhadap syariat, ini resikonya besar. Ya, lebih besar dari resiko dunia. Bodoh terhadap kehidupan akhirat, ini resikonya siksa neraka kekal abadi untuk selama-lamanya. Ya kan? Orang bodoh di dunia, Ibu, bisa memperbaiki diri, apalagi zaman sekarang, gitu ya. Segala sesuatu serba medsos, gitu ya. Ada orang penghasilannya setiap hari ratusan juta, ya, hanya bisnis medsos, begitu. Masya Allah. Dunia ini Allah mudahkan. Allah mudahkan. Fasilitas-fasilitas dunia dibukakan oleh Allah. Itu pintu kesenangan dunia dibukakan oleh Allah. Begitu. Nah, jadi masalah fasilitas yang Allah mudahkan ini dipakai untuk apa? Digunakan untuk apa? Seharusnya digunakan untuk menopang ubudiyah kita kepada Allah. Kalau orang dimudahkan hartanya, dipakai apa nih hartanya? Kalau orang dimudahkan jasadnya selalu sehat, dipakai apa sehatnya? Kalau orang dimudahkan punya panjang usia, umurnya yang panjang itu digunakan untuk apa? Begitu. Kalau orang dimudahkan mendapatkan harta yang berlimpah, dipakai apa itu hartanya? Kalau orang dimudahkan punya waktu yang lapang, gitu ya, punya waktu yang lapang. Orang mah pada sibuk, dia mah anteng-anteng aja. Tidak ada kesibukan apapun. Nah, dipakai untuk apa ini? Waktu kosongnya ini. Barakallahu fikum. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka apa yang Allah mudahkan bagi kita dari kebaikan-kebaikan dan fasilitas dunia, itu harus dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk semakin menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ibu-ibu ada di sini, kenapa? Sering kan dapat pertanyaan ini. Salah satu wasilahnya karena ibu punya waktu luang, ya kan? Coba kalau ibu jadi wanita karir. Ada jam segini di sini? Enggak ada, sedang berkarir. Gitu ya. Sedang riweuh dengan urusan kantor. Kenapa? Karena punya waktu luang. Nah, waktu luang kita manfaatkan untuk apa ini? Kan begitu. Ya. Kalau dipakai ngaji, dipakai kebaikan, Masya Allah. Ya. Dan bersyukur ibu, tidak semua loh istri itu punya waktu luang. Ya kan? Tidak semua para istri itu punya waktu luang. Maka bersyukurlah orang yang dimudahkan waktunya untuk dia belajar. Masya Allah. Ibu mah nggak mikirin resiko dapur kan? Suami yang pusing mikirin resiko dapur. Enaknya jadi istri itu, Masya Allah. Ya. Ustaz enak jadi suami. Nggak boleh begitu ya. Semua dengan kodratnya masing-masing. Makanya tadi saya sampaikan, syukuri apa yang Allah mudahkan. Apa yang Allah mudahkan, syukuri. Enak kok hidup itu, simpel aja. Yang adanya disyukuri, yang tidak adanya disabari, kan begitu. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan ayat 19. Innahum lan yughnu anka minallahi syai'a wa innadh dhalimin ba'dhuhum awliya'u ba'din wallahu waliyul muttaqin. Sungguh mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa mengikuti hawa nafsu merupakan sebab mendapatkan azab. Terlebih jika mengajak manusia untuk mengikuti hawa nafsunya yang sangat menyimpang dari jalan Allah. Sudah tahu orang ini tersesat, ya,
para budak hawa nafsu, kemudian dia ngajak-ngajak orang, ayo ikuti saya, ayo ikuti apa yang saya sampaikan, apa yang saya tetapkan. Dan semua itu ditetapkan berdasarkan hawa nafsunya. Dia ajak orang lain untuk mengikutinya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, atau yang semisal dengan mereka dari kalangan penghamba hawa nafsu. Ngeri ibu, hawa nafsu itu kalau diperturutkan, mengantarkan kita, ya, mendekatkan kita kepada azab Allah, ya, menjauhkan kita dari surga Allah, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau memperturutkan hawa nafsu. Kalau lagi semangat makan, coba ibu, kadang tidak aturan kan gitu, 2 piring nggak berhenti-berhenti. Enak memang, namanya saja lahap, gitu kan. Barakallahu fiikum. Coba apa yang terjadi setelahnya? Kamangkaraan, gitu ya. Kamangkaraan itu apa? Terlalu kenyang, begah, gitu kan. Enak gak orang terlalu kenyang itu? Nggak enak. Makanya makan itu tengah-tengah saja. Tidak terlalu kenyang, juga tidak kurang. Kalau kurang, nah biasanya ada ajang balas dendam nantinya. Ibu kalau kurang sarapan, biasanya balas dendamnya dimakan siang. Kalau kurang makan siang, biasanya balas dendamnya dimakan malam. Kan begitu. Barakallahu fikum. Maka yang pas-pas saja. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Memperturutkan hawa nafsu itu begitu. Di dunia saja orang memperturutkan hawa nafsu biasanya susah. Dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik bagi dirinya. Bagaimana lagi nasib dia nanti di kehidupan akhirat. Baik. Faidah pertama ini kita ambil dari penjelasan Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada para umatnya. Sungguh mereka, maksudnya orang-orang kafir, musyrik, munafik, yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Nah sesungguhnya mereka ini tidak akan bisa, tidak akan mampu sedikit pun ya untuk menghindarkan engkau dari azab Allah jika engkau memperturuti hawa nafsu mereka. Jadi kalau engkau memperturutkan hawa nafsu mereka, itu jalan yang salah. Memperturutkan hawa nafsu mereka dengan harapan bisa selamat di akhirat, itu jalan yang salah. Mereka ini nggak bisa menyelamatkan dirimu sedikit pun dari azab Allah. Artinya hanya dengan mengikuti syariat, orang itu bisa selamat, bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memperturutkan hawa nafsunya ahli dunia, para penghamba dunia, para penghamba hawa nafsu selama-lamanya, mereka tidak akan membawa kita kepada jalan keselamatan. Mereka tidak membawa kita kepada jalan kebahagiaan. Justru berbalik, akan menjadi azab yang mengerikan. Makanya para budak hawa nafsu ini diperingatkan oleh Allah nanti di ayat ke-23 dari surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, inilah ya abdud dunya, ya abdud dinar wa dirham. Inilah yang disebut dengan abdul hawa, ya, budaknya hawa nafsu. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan yang ditunduki, dipatuhi, ditaati. Apa efeknya ibu?
Kalau orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, wa khatama ala sam'ih, Allah membiarkan, wa adallahu Allah ala ilmin, itu yang pertama. Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Yang kedua, wa khatama ala sam'ih, ya, mereka akan dikunci mati pendengarannya. Wa qalbih, dikunci mati hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gishawa, dan Allah meletakkan tutupan atas penglihatannya. Begitu. Ngeri ini. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah Subhanahu wa taala membiarkannya tersesat? Afala tadzakkarun, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Lihat, orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, pertama dia disesatkan oleh Allah. Yang kedua, dikunci mati telinganya, hatinya. Kemudian Allah kasih penutup yang menutupi pandangan matanya. Ada 4, ya. Ada 4 madarat yang akan didapatkan oleh mereka yang memperturutkan hawa nafsu atau bahkan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya, wa innadh dhalimin. Ini masih membicarakan yang sebelumnya. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang zalim. Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu adalah orang-orang zalim. Karena memperturutkan hawa nafsu merupakan bentuk kezaliman. Zalim, apa kaitannya dengan zalim, Ibu? Orang yang memperturutkan hawa nafsu berarti dia zalim. Zalim kepada siapa? Barakallahu fikum. Pertama kali adalah zalim kepada dirinya sendiri, dan nanti itu akan berlanjut, ya, kezaliman itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi akhirnya dia pun menzalimi haknya Allah. Dia pun akhirnya menzalimi hak sesama hamba Allah. Begitu. Kemudian faidah berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa innadh dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'din. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ini hanya terjadi di dunia saja. Orang jahat saling bahu-membahu. Mereka bergotong royong, tolong-menolong. Mereka saling support. Ya, mereka saling mendukung dan saling membela. Saling menyatakan loyalitasnya. Itu hanya terjadi di dunia saja. Catat itu. Dan dunia itu sedikit. Dunia itu sebentar. Dunia itu singkat. Ya kan, Ibu? Barakallahu fikum. Maka tolong menolongnya mereka, bahu-membahunya mereka sebentar saja. Dan itu hitungannya juga sedikit. Justru nanti di kehidupan abadi mereka akan saling bermusuhan. Ya, saling bermusuhan. Akurnya sebentar, di atas kejahatan lagi. Ya. Tapi bermusuhannya selama-lamanya. Mending mana, Ibu? Mending akur selama-lamanya, dunia dan juga akhirat. Nah, mereka ini akur di dunia, seolah-olah solid, saling bahu-membahu dengan prinsip yang sama dalam keburukan dan kejahatan. Na'udzubillah. Nanti di akhirat mereka saling cakar. Mereka saling bermusuhan. Coba perhatikan ayatnya. Di surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla
Yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu kalau berteman, bersahabat, pasti dasarnya iman dan takwa. Itulah pertemanan sejati. Ya, bukan pertemanan yang habis manis sepah dibuang. Pertemanan yang betul-betul dengan asas iman dan takwa. Ini yang akan kekal abadi sampai di kehidupan akhirat. Semoga siapapun teman kita dari sesama muslim, ya, mereka semua tidak hanya berteman di dunia, tapi insya Allah bisa reuni di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, para alumni dunia, begitu kan? Nanti ngumpul. Ada yang ngumpulnya di neraka, ada yang ngumpulnya di surga. Kalau ngumpulnya di surga, apa ibu? Ikhwanan ala sururim mutaqabilin, gitu kan? Kalau ngumpulnya di surga, pasti nuansanya nuansa keakraban dan persaudaraan. Tapi kalau ngumpulnya di neraka, itu ngumpulnya ya orang-orang yang siap bertengkar, bermusuhan. Na'udzubillah. Di surat Al-Hasyr ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamatsalis syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin." Perhatikan ayatnya. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujuk rayu syaitan. Pernah dibujuk rayu syaitan, ibu? Pernah lah, gitu ya. Yang penting jangan sering-sering. Dan ketika dibujuk pun semoga kita tidak terayu. Baik. Seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Ukfur, kafirlah engkau." Falamma kafara, ketika manusia telah kafir, tiba-tiba itu si iblis, si setan ini mengatakan, "Inni bari'um minka." Sesungguhnya aku berlepas diri darimu. "Inni akhafullaha rabbal alamin." Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Apa kalau bahasa kitanya? Ketika pada protes nih manusia, protes ke setan, nih gara-gara ente, ya. Kenapa kamu nyuruh kita kufur, nyuruh kita mengikuti kamu, gitu ya? Oh, dihujat ini setan. Kata setan, kasihan Delo, gitu kan? Emang gue pikirin, gitu ya. Aku juga sama takut kepada siksa Allah, begitu. Gimana Bu kalau begitu? Ini siksaan demi siksaan menimpa lahir dan batin mereka, para penghamba setan. Karena setan ya tidak mau peduli, ya. Sekuat apapun mereka menghujat syaitan, maka setan gak akan pernah peduli. Na'udzubillah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lihat, ini kayak gini kan bukan teman sejati. Ya ibu, di dunia mereka berteman sejati, berteman akrab, luar biasa. Pokoknya apapun yang diwaswasi setan diikuti, ya kan? Tapi di akhirat nanti nggak ada itu. Ya khullah, tidak akan pernah terjadi di antara mereka. Kasih sayang, keakraban, cinta sejati itu hanya dimiliki oleh orang-orang bertakwa saja. Ya, mereka ini nggak akan seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau mereka itu saling tolong menolong, bahu membahu, ya di atas prinsip mereka yang sama, jauh dari prinsip-prinsip Allah dan Rasulnya, ketahuilah itu hanya terjadi di mana? Di dunia saja. Di akhirat tidak mungkin terjadi. Kemudian Allah kuatkan,
ya kita semua, supaya ya kita hanya butuh kepada syariat Allah dan berpegang teguh dengannya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka Allah kuatkan, wallahu waliyul muttaqin, dan sesungguhnya Allah itu walinya orang-orang bertakwa. Wali itu pelindung, ya, pelindung yang selalu menyertai. Dan demikianlah Allah Azza wa Jal, di antara nama-nama Allah yang husna, Allah punya nama Al-Wali. Al-Wali. Taib. Ada di surat An-Nisa ayat 45. Di surat An-Nisa ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu, dan cukuplah Allah menjadi wali, menjadi pelindung bagimu, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Al-Wali, ini nama Allah. Jadi boleh kita ngasih nama kepada anak kita Abdul Wali, hamba yang maha pelindung. Abdul Wali. Taib. Ada yang namanya Wali di sini? Suaminya. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikian pula di antara nama Allah yang husna, Al-Maula. Al-Maula. Abdul Maula. Boleh ngasih nama anak Abdul Maula. Tapi jarang dipakai ini. Biasanya Abdul Wahid, Abdul Qahar, Abdul Jabbar, Abdul Aziz. Yang paling sering Abdul Aziz. Taib. Ibu yang dirahmati Allah, nama Allah Al-Maula bisa dilihat di surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat yang kedua. Iya, ayat yang kedua. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Qad faradallahu lakum, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian tahillata aymanikum, ya, membebaskan diri dari sumpahmu. Wallahu, dan Allah itu maulakum, adalah pelindungmu. Wa huwal alimul hakim, dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, itu diantara nama Allah. Allah akan menjadi pelindung bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Tidak mungkin Allah jadi pelindung bagi hamba-hambanya yang dimurkainya. Al-Wali Al-Maula. Wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu pelindung orang-orang yang bertakwa. Demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 2 ayat sudah selesai kita bahas, insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan di ayat berikutnya. Nanti kita akan bahas ayat ke-20 dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.